Dengan saya menikah kan tanggung jawab orang tua ke saya udah lepas tuh untuk suami saya gitu. Makanya saya minta, udah deh mah cari jodoh, belum ada jodoh. Ketika seorang laki-laki menyayangi ibunya, dia pasti akan menyayangi istrinya. Siapapun yang datang melamar saya terima dia. Mau dia tukang becak, mau apa, saya terima dia. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Apa sih yang ada di dalam pikirannya waktu itu sampai, oke, ini di umur aku sudah segini, aku pengen nikah muda nih gitu. Apa sampai minta ke mama gitu? Karena aku ini udah terlalu capek, Kak. Capek. Jadi setiap kali membuat suatu kenakalan, bikin orang tua marah, sebenarnya saya sendiri juga ngerasa bersalah gitu. Saya ngerasa capek ngelihat mama, apalagi kan ya. Ada yang datang, masuk. Ada yang datang. Halo, masuk sini. Silakan masuk. Okay. Ada Mbak Buan. Ada Jadi yang bergabung juga bersama kita. Oke. Siapa? Silakan. Nah, ini adalah sampai dulu orangnya atau langsung kita perkenalkan nih? Ya, sampai dulu deh orangnya, duduk sini, Mbak. Ayo. Biar dilihat nih, siapa sih yang baru datang ini? Ini dia. Buka aja mungkin. Nah, ini dia nih, sosok yang baru datang ini nih adalah sosok yang juga berjasa ya pastinya untuk seorang Eka Apriosa, karena beliau ini yang mementorin ya, mentorin pada saat penulisan buku biografi tentang Eka Apriosa. Ini adalah Mbak Fitri Buan. Selamat datang Mbak Fitri. Mbak Fitri, selamat datang. Nah, kita lagi bicara-bicara nih, cerita-cerita tentang masa lalu dari sosok seorang Eka Apriosa, dari masa kecilnya sampai masa remaja. Nah, ini sampai di pertanyaan ini menurut saya agak deg-degan nih pertanyaan, karena momen dimana seorang Eka Apriosa ini minta untuk menikah muda. Wow. Tadi bagaimana tadi ceritanya, maksudnya kenapa pengen nikah muda waktu itu? Ya karena saya capek, setiap kali bikin salah, bikin mama marah, itu sebenarnya ngerasa bersalah juga, Kak. Jadi kayaknya menyesal gitu. Kayaknya terus saya juga kan di lubuk hati terdalam pasti sayang banget dong sama mama, karena nggak tutup mata juga terhadap perjuangan mama cari uang kayak gitu kan. Terus akhirnya saya ngerasa kayaknya udah deh, saya cukup nyusahin deh kalau saya begini. Dengan saya menikah kan tanggung jawab orang tua ke saya udah lepas tuh untuk suami saya gitu. Makanya saya minta, udah deh mah cari jodoh, belum ada jodoh. Dan emang saya bukan tipe orang yang gampang suka sama laki-laki, Kak Miki. Jadi saya tuh sampai udah pasrah aja deh, udah sama siapa aja deh, cinta ntar nunggu belakangan gitu. Pacar SMA? Saya punya pacar nggak pernah yang namanya main perasaan. Saya mainin doang semua tuh laki. Asik. Untuk mantan-mantan yang di luar sana, no hard feeling ya. Loh, kan kalau zaman SMA itu kan terkenal geng-gengan ya tuh, Kak Miki. Jadi saya punya berkenalan dengan laki-laki yang bergeng tuh, dia berempat. 3 saya pacarin semua di waktu yang bersamaan. Wow, rekor luar biasa. Jadi saya bilang sama si oke. Tapi mereka saling tahu? Nggak tahu. Pinter ya. Mereka gimana? Aku bingung jadinya. Jadi gini, Kak, saya punya prinsip hidup pada saat itu, kalau misalnya ada yang nembak saya tuh siapa aja saya terima. Cuman kalau yang baik saya nggak terima. Tapi kalau yang playboy saya terima, saya playgirlin lagi gitu waktu itu tuh. Gitu. Jadi ada misi tersembunyi ternyata. Kalau SMP saya nggak ada yang naksir. Laki banget, Kak. Oke. Iya, rambut cepat. Iya. Wow. Bener-bener kayak laki potongannya. Terus baju nggak ada, emang siapa yang mau deketin gitu kan. Tapi pas SMA saya udah mulai agak feminim sedikit gitu, udah mulai malah langsung 3. Enggak, banyak. Waktu itu udah nggak kehitung mantan, matanya mama. Sampai saya diomongin tetangga, ih anak Kak Yus nih nggak bener nih.
tiap hari yang jemput tuh gonta-ganti mobilnya, orangnya ganti-ganti lagi, mobil semua gitu. Terus nah yang 3 ini ceritanya kan nembak tuh. Aku kan nggak aku sih sebenarnya nggak pernah gitu nyatain duluan atau apa gitu. Terus saya bilang ya udah saya terima kamu, tapi saya maunya backstreet ya gitu, jangan bilang-bilang sama yang lain gitu, diem-diem. Ya udah diem-diem semua. Wow, luar biasa. On the bright side-nya, di sini kita bisa lihat bagaimana seorang Eka Priyosa itu bisa memanage. Iya, cuman itu manajemen perasaan ya. Manajemen perasaan, manajemen waktu. Cuman ini Kak, jadi apa ya? Kayak saya kesel aja sama banyak laki-laki itu sebenarnya. Sebenarnya saya bukan tipe perempuan yang seperti itu. Cuman saya punya sahabat itu disakitin sama laki-laki gitu. Jadi saya bisa dikatakan trauma bergabung dendam. Waktu itu kan belum dapat hidayah ya. Jadi hati masih kotor lah gitu. Jadi ya udah pembalasan gitu. Emang cowok doang bisa mainin cewek, gue juga bisa mainin cowok gitu. Padahal aku nggak pernah dimainin. Yang dimainin tuh temen gitu. Tapi yang kalau yang baik-baik itu kalau nyatain perasaan saya tolak, kasihan kamu anak baik-baik gitu. Nah pada saat pengen menikah muda itu tapi belum ada calonnya itu tuh Mama sendiri bagaimana? Udah lebih ke pasrah, perasaan gue udah yang muka-mukanya kayak Tomingse, mobilnya build up, yang kaya banget udah ada, yang ganteng banget licin kayak kulit bayi ada. Tapi kok saya nggak pernah bisa suka gitu sama mereka, nggak bisa gitu, nggak pernah bisa suka sama dia. Kenapa pas lagi ngomongin begini dia dateng gitu kan? Tentunya tahu siapa yang dimaksudkan. Cek di YouTube channel sebelah. Mama sendiri itu bagaimana? Tadi ngomongin cowok, kenapa jadi cowok dateng gitu? Langsung aja kita alihkan nih, Mama gimana perasaannya waktu itu? Mama ya bingung, kaget ya laki. Marah nggak sih Mama waktu itu? Enggak, karena Mama juga nikah muda. Mungkin hal yang sama yang Eka rasakan, alasannya Mama juga sama. ngerasain. Nggak pengen bikin capek orang tua intinya. Mama juga nikah muda dengan alasan karena orang tua Mama kan, ibu Mama kan meninggal umur 10 tahun. Dan Mama juga tomboy dulu. Jadi ayah Mama itu selalu ngomelin Mama karena teman laki-laki semua sama kayak Eka. Jadi banyak cowok yang datang suka. Ya tapi kita ya intinya nggak mau pengen pacaran, nggak mau bikin dosa. Kan namanya orang pacaran kan pasti ada zina ya, zina tangan, ya bukan takut, memang pasti akan ada. Kan ngeraba tangan, ngerangkul inilah itu. Ya kalau zaman sekarang kan teleponan, nah itu yang Mama nggak mau itu. Makanya Mama siapapun yang datang waktu itu ya, siapapun yang datang melamar saya terima dia. Mau dia tukang becak, mau apa, saya terima dia. Alhamdulillah Papa yang datang. Gitu. Abri. Nah waktu Eka minta pun, nah Mama kan di Jakarta, nggak mungkin dong. Siapa mau sama anak gue mau nikah, siapa mau gini, kan nggak mungkin. Benar. Nah Mama gini, Eka nikah minta dikawinin, lakinya yang mana? Masa sih sumur nyari timba, bukannya timba nyari sumur gitu kan? Terus Mama coba-coba sama teman-teman. Jodoh-jodohin ya. Ada tuh. Ada dia di Arab, di Abu Dhabi ya, cuman udah. Mama bawalah ke Eka, Mama kasih tahu ke Eka nih Kak, ada nih Kak gini. Kalau masalah kehidupan materi ya nggak kekurangan. Tahu sendiri orang minyak ya. Mama tunjukin mereka, Kak ini enggak kata matanya tebel katanya. Apa dia bilang? Kalau kata orang kutu buku kayak gitu. Kutu buku katanya. Ya Allah. Untuk Mama yang udah berumah tangga, kalau Mama udah ngerasain kehidupan itu berat ya. Kalau di rumah tangga tanpa ada uang itu butuh. Ya. Semua ada keperluan. Mama udah ngerasain nggak cukup dengan cinta. Ya kan kita butuh uang. Nah, tapi Eka menolak ya sudah. Akhirnya tapi Mama pertimbangannya juga bukan cuma itu doang Kak, tapi Mama juga mempertimbangkan itu cowok ke ibunya tuh luar biasa baktinya, sayang, mobil Mercy, pokoknya emang sayang. semua. Nah, kalau Mama gitu sih lihatnya ini, ketika seorang laki-laki menyayangi ibunya, dia pasti akan menyayangi istrinya, gitu ya. Nah, dan juga mertuanya, sentilan kecil. Terus
sehingga nggak dapet tuh jodoh yang Ditolak Eka ya? Bukan ditolak. Nah, Eka berarti udah mama kan nggak jadi dapat mercy dong ya? berkelana lagi. Mama nggak ngarepin mercy, nggak kayak ngarepin nggak mercy. ngarepin. Yang penting dia sayang anak mama, dia Amin. nggak sayang mama pun nggak apa-apa. Anak mama dan cucu mama dia sayang. Sejahtera. Itu doanya dikabulin mah. Jadi benar dapat yang nggak sayang sama mama. Ya kan salah ya Mbak ya. Mama sih punya niat begitu. Udah Iya. nggak apa-apa yang Ya penting kan sayang ibu orang saya. tua kan seperti itu. Ya maksudnya nggak ada keinginan. Itulah dibilang orang tua nggak ada yang kepengen anaknya sengsara. Nggak ada anaknya mau ditelantarkan. Nggak ada juga orang tua pengen anaknya pisah nikah lagi. Nggak ada. Selalu doa orang tua ketika kamu nggak bahagia dalam rumah tanggamu gara-gara saya, kamu boleh tinggalkan saya. Sampai kapanpun kamu anak saya. Iya betul. Nah, saya ngomong kayak Nggak gitu ada bekas sampai anak ke ya. Eka. Mama, kamu itu tetap anak mama. Kita main belakang aja deh. Nah, tetap mama doain kamu sampai kapanpun. Asal kamu tetap akur dengan suamimu. Ikuti suamimu kalau dia memang nggak suka dengan saya, gitu Iya. kan. Nah, ini masalah jodoh tadi Kak Miki. Eka kan nggak dapet tuh yang mama jodohin, nggak ada lah. Kalau Nggak memang ada yang nyangkut ya? mama ajak coba pulang dia ke Aceh tuh. Oke. Pulang ke Aceh, ditawarin tuh sama adik ipar mama. Kak, ada orang tuh yang ini tuh suka sama Eka gitu kan. Eka datang dengan gaya-gayanya dia lah. Oke. Eka Gaya Jakartanya ya. suka sama Eka gitu. Dokter dia gitu kan di Aceh. Mama tanya, apa dijawab mama Eka, Kak, ada yang suka sama Eka. Dokter, Terus? gimana Kak menurut Eka? Produk apa deh? Apa kata Eka dulu? Orangnya ini produk luar negeri apa dia bilang sama Eka? Pokoknya Eka menolak secara halus gitu ya. Oke. Mungkin dia nggak suka di Aceh kali ya. Ya intinya Eka Oh, menolak. waktu itu kalau misalnya diterima harus tinggal di Aceh berarti. Enggak juga, Enggak cuman juga. gaya Eka itu dia nggak ngerti saya kenapa dia ngomong gitu ya. Waktu sama Yanda tuh, almarhum. Ya pokoknya gitulah. Madain luar nggak gitu, apa kalau nggak salah dibilang gitu, mundur kan karena orang Jakarta ngomong kayak gitu kan, adik ipar mundur nih. Ya udah balik kami ke Jakarta kan, waktu itu ada kawin sepupu. Dia sempat yang mama marah banget sama Eka itu, dia kan syuting tuh. Waktu itu udah syuting setelah SMA. Lulus Setelah SMA. Lulus SMA. Nah dia waktu SMA udah minta mau hijrah, hijab, pakai jilbab ya, udah pakai jilbab. Tiba-tiba waktu syuting itu dia udah Buka lagi. dan buka lagi, dia pakai rok segini, dandanan menor, sendalnya yang Oh, tapi dulu waktu itu alasan saya pakai jilbab tuh nutupin luka di betis biar pakai rok panjang bukan? nggak ngerti mama. Oh gitu loh, yang ngerti yang punya luka dong berarti. Oke, tadi sudah minta nikah muda. Nah, terus juga ternyata sudah mulai aktif syuting-syuting juga ya pada saat itu. Nah, ini katanya tadi mama ada sempat marah besar karena pada saat syuting itu udah buka hijab lagi. Iya. Terus pakai rok pendek segala. Pakai Nah, rok itu pendek. gimana tuh mama marahnya tuh seperti apa sih? Ya marah, cuma marah ya, mama kan marah cuman ya namanya ibu kan paling ngomel, nasehatin gitu. Kan memang kita di rumah tuh dandan itu memang kurang ya. Nah sementara Eka udah pakai eyeliner, itulah pokoknya udah dandan deh. Udah dandan, menor ya, udah udah menor full. gitu. Udah menor, rok pendek, sendal yang tinggi. Itu dipakai di rumah juga tuh? Enggak di rumah, dia Di berangkat lokasi dari syuting situ. saja? Enggak, dia berangkat dari rumah ke lokasi syuting. Dia udah ya biasa lah, apa namanya, pemain baru biasa kan kayak gitu ya. Nah itu yang mama marah, mama juga punya malu, kita orang Aceh gitu kan, nggak gitu pakaiannya gitu. Makanya kan papa sempat marah, nggak bisa diatur. Kalau nggak bisa diatur, pergi. Begitu Oh, kan. sempat disuruh pergi dari Pergi, rumah? nggak bisa diatur, pergi dari rumah katanya. Ditantang pergi, Pergi juga? Wow. kabur, pergi, disusul sama mamanya, kok disuruh pergi Kaburnya sih, kemana gitu. kaburnya waktu itu? Nah itu dia Sempet- ngekos. Ngekos 6 bulan aja sih. Nah, Bulan terus itu enggak sih? Iya. Bulan itu Dia lama ngekos loh. itu ditelepon susah. terus Miki. sempat ada waktu jenguk mama, terus mama tuh kode-kodean lah sama ada tante khas di situ ya. Ada tante suruh ikutin dari belakang Eka kosannya di mana Oh. gitu kan. Jadi pas aku pulang, aku
jenguk mama, terus aku pulang. Terus aku tahu, aku diikuti, jadi aku suruh taksinya masuk tol. Nggak bisa ngikutin naik motor. Itu dia asal Miki tahu ya, mungkin Eka nggak tahu sampai sekarang. Mama kadang-kadang suka sedih kalau cerita itu. Itu papa nggak tidur, jarang tidur selama 6 bulan. Dia mikirin, kan kalau kita orang sana ya, mungkin semuanya sama. Anak perempuan, anak pertama itu kan kebanggaan. Nah kalau kita, menurut mama, ketika anak pertama kita bagus, ininya kita urus baik, pendidikannya, akhlaknya, semuanya baik, pasti adik-adiknya akan mengikuti. Nah kalau yang pertama itu kusut, amburadul, adiknya juga akan mengikuti amburadul. Nah itu sudah tertanam dari orang tua mama. Ketika kita memiliki anak pertama lah yang fokus, kita benerin, kita kasih sayangnya semuanya. Ketika dia sukses, adik-adiknya kita bukan kita beban ya, kita taruh di pundak dia. Ketika kamu sukses nanti, perhatikan adikmu, perhatikan keluargamu, saudaramu yang nggak mampu. Nah itu, pada saat itu kayak kiamat. Mama papa itu kiamat sudah harapan sudah putus. Nah papa jarang tidur malam, jarang tidur. Mama juga, mama bilang gini, Pak Eka sudah satu rusak, udah kita nggak rusak, karena udah nggak kena diatur, udah kabur. Pikiran kita ini Jakarta pasti udah nggak bener. Nah udah nggak bener, udah pokoknya udah terpikir di otak mama itu, mama orang awam. HP kan model dulu kan nggak ada WA, nggak ada apa gitu, dia nggak angkat. Yang ada di SMS nggak usah mikirin Eka, udah anggap aja udah mati, bla bla bla, bli. Mama cuma nangis. Mama bilang sama papa, Pak, anak kita yang rusak satu, masih kita punya anak 2. Jangan sampai anak 2 ini rusak juga gara-gara satu. Kita anggap itu sudah nggak ada. Dia udah membuang kita. Yang 2 ini kita harus angkat. Gitu. Kita harus didik dengan benar. Gitu kan. Mungkin papa pelan-pelan, lama-lama iya juga ya gitu. Tapi mama tuh waktu itu mama belum tahu sirik apa gitu ya. Mama ke orang pinter gitu agar Eka pulang gitu. Mama katanya disuruh doa di tengah malam. Mama tahajud, mama sholat apa, panggil nama Eka pulang setiap jam 1 malam. Itu mama praktekin selama 6 bulan. Sekali waktu mama, dia jebak mama dengan dengan jodoh yang si Herman orang Sulawesi, jadi namanya Herman. Dijebak mama dengan laki-laki itu. Jebaknya gimana? Dia katanya mau nikah sama si Herman itu. Sampai Herman itu ngelamar ke rumah, datang mungkin bukan kriteria dia. Si Herman itu datang ke rumah, itu anak baiknya minta ampun, Masya Allah. Itu bukan jebak, bercanda sebenarnya saya. Si Herman tuh kan ngelamar, aku mau nikah, kita berteman udah lama, 2 tahun dari zaman dia udah punya pacar gitu kan. Dia masih punya pacar pada saat aku kenal pertama. Terus tiba-tiba nelpon, aku mau nikah dong sama kamu. What? Aku bilang gitu. Oh, minta aja ke mamaku. Iya, di telepon. Ya udah kalau serius minta aja sama mama, kan dia tahu rumahku di mana. Beneran dong, aku lagi syuting, dia bener datang ke rumah mama nelpon. Kak, kamu apa ini anak laki ini, anak orang nih, kok datang ke rumah mau ngelamar, kamunya malah nggak ada, katanya gitu kan. Yang ada biasanya anak. Beneran lah dia ke situ, gue bilang gitu. Beneran dia ke situ kok bisa gitu kan. Padahal kan bercanda loh, Ma tadi. Dia serius ke situ. Dia gitu. serius sendiri, Ki. Serius sampai papa, Masya Allah. Ini anak sekarang, dia datang sendiri, ini anak tanggung jawab. Papa tuh sampai udah ngerespon, udah iya, mama juga udah iya, biarin deh, mungkin ini jodohnya. Itu anak kerja dia kerja sering di luar, di mana ya? Di Irian. Luar kota ya? Luar kotanya sering di Libya dia kan, kerja di anak UIN kan. Nah bagus dia, setiap datang bawa oleh-oleh, Mama karena mama memang orangnya gampang sayang. Apalagi kalau dia udah manggil mama, ibu, penuh. Itu mama kan gak punya anak laki. Sayangnya luar biasa sama dia. Setiap makanan mama buat, mama antar ke dia.
mau bikin ayam bakar, mau bikin makanan, mama antar ke dia. Nggak ada Eka, mama nggak peduli deh Eka, penting dia gitu. Sekarang kayak mama pacaran sama dia. Ya Allah ya Rasul, kalau ingat-ingat sekarang. Nah di situ udah mulailah kita seolah-olah mau ngawinin Eka nih, mau dekatin. Eka ajaklah mama ke tempat Eka tuh di kosannya di Tebet. Setelah 6 bulan itu akhirnya bukan udah berapa bulan, udah 4 bulan ya ke Tebet itu. Nah ke Tebet itu begitu mama datangin ke Tebet sedikit nyaman, lega. Ternyata Eka tuh dapat kosnya di rumah tangga, keluarga yang dikosin kamarnya. Nah mama lihat dia makanannya benar, mama lihat kamarnya juga nggak mencurigakan yang aneh-aneh gitu, maksudnya apa sama laki-laki lain gitu, apa ada apa gitu laki-laki di situ. Nah di situ sedikit lega. Nah mama berusaha lagi biar dia nggak betah, katanya taruh sesuatu di kamarnya. Dia ternyata udah pindah kos. ini kalau dibikin film panjang ya. Oh, panjang betul. Pindah kos itu mama Kak ini mau pura-pura minta apa, mama seliplah di ranjang dia. Nah mungkin Allah mendengar doa-doa mama ya. Nggak lama kemudian dia pulang udah capek kali ngekos, pulanglah ke rumah. Terlepas dari itu sirik apa enggak ya, waktu mama ngelakuin itu mama kan nggak ngerti, belum paham ke agama, belum mendalami ke situ ya. Ya pulang ke rumah, tapi mungkin mama percaya, mungkin doa-doa mama yang tengah malam itu diijabah, bukan karena apa yang mama taruh-taruh itu gitu. Sementara untuk sendirinya ini motivasinya sampai memutuskan ya udah deh, kayaknya saya pulang aja nih gitu. Itu waktu saya lagi jenguk mama ke rumah. Waktu itu masih ngekos, jadi saya walaupun ngekos saya kadang-kadang suka main ke rumah gitu kan, suka pulang sebentar. Terus dikasih surat Ulfa pada saat itu masih kelas 5 SD. Di situ tulisannya, jadi menangis tuh. Adiknya juga nangis loh. Iya, Mbak. Jadi di situ tulisannya tuh, Kak Eka di mana? Kapan pulang? Cepat pulang katanya. Di sini mama Upa sayang sama Kak Eka, Silvi sayang sama Kak Eka. Terus di sini mama kasihan, nangis terus setiap sholat, papa nggak bisa tidur terus setiap malam. Di situ saya langsung kayak tersentuh ya. Ya karena kan gini ya, masih anak-anak labil ya waktu SMA itu kan, mikirnya kenapa saya pergi dari rumah pada saat itu ngekos gara-gara klise ya, maksudnya pertama saya mau kuliah di IKJ itu nggak dikasih, ya kan. Oh kalau gitu saya bisa kumpulin uang sendiri, saya kuliah sendiri. Jadi tujuan saya ngekos itu saya cari duit di dunia entertain itu untuk kuliah di IKJ. Kata papa, kamu kamu baru jadi artis, istilahnya artis figuran aja, figuran sih nggak juga, cuma artis aja udah pulang malam, gimana jadi sutradara gitu kan. Aku kan IKJ mau jadi sutradara gitu. Nah akhirnya karena nggak dikasih, aku ngerasa udah kayak nggak disayang gitu loh. Mama papa nih apa sih, anaknya mau kok nggak diturutin, berarti nggak sayang gitu. Ditambah lagi diusir pula, makin ngerasa kayak oh emang gue nggak disayang kali ya, fix gitu kan. Jadi pergi itu dalam keadaan ngerasa saya tuh nggak disayang gitu. Jadi pas ngebaca surat itu tuh, papa nggak bisa tidur setiap hari, nangisin Kak Eka terus kayak gitu-gitu tuh, aku langsung yang ternyata mama papa sayang sama aku gitu kan, ternyata aku dicariin ya gitu. Nah situ udah, dan aku juga ngerasain sih Kak, kayaknya dapat duit gampang banget ya gitu. Saya kan kebetulan model catwalk juga, sekali pakai baju tuh dibayar 2 juta. Belum lagi kalau dalam satu kali pameran bisa 2-3 baju kita pakai gitu. Terus itu zaman berapa belas tahun yang lalu kan, ya 12 tahun lalu lah gitu. Terus sebelum lagi syuting sehari dibayar sekian waktu kontrak sama Genta Buana itu kan. Nah, Mak Lampir luar biasa loh itu. Bulanannya kece. Iya, Mak Lampir kan gitu, film Misteri Gunung Merapi Laga, gitu. Iya, Laga. Nah, itu kok saya uang banyak ya, tapi kok kayak nggak kelihatan ya. Habis terus. Itulah yang disebut hidayah kali ya Kak ya. Jadi di saat kita lagi sedang berpikir seperti itu, merasa
apa ini yang disebut nggak berkah gitu. Kita banyak uang tapi banyak juga pengeluarannya bukan hal-hal yang penting, godaan setan. Beli baju untuk mensupport penampilan kan. Baju tahu sendiri kalau di dunia entertain bajunya harus mahal apa kayak gitu. Nah di situ saya ngerasa oh ya udahlah, ditambah lagi memang ketemu sosok bapaknya anak-anak kan waktu ngekos itu gitu. Ya udah akhirnya mutusin untuk pulang gitu. Tersadar bahwa orang tua sayang, tersadar kayaknya saya harus berubah, tersadar bahwa saya tuh di jalan yang nggak benar sebenarnya. Dan alhamdulillah walaupun saya udah 6 bulan ngekos, saya nggak terjebak dengan dunia seks bebas, narkoba, belum sampai. Tapi kalau saya terusin lebih dari 6 bulan pasti, karena saya udah diperkenalkan dengan dunia narkoba juga. Tapi saya dikasih kerjaan lah, lo jerat dong itu, itulah bandar kayak gitu. Coba lu jerat gitu. Ya udah saya jadi deket-deket kan bandarnya mau sama saya gitu. Ya udah. Pokoknya pas ada di titik mana, pas dia bawa barang, saya kontek-kontekan lah sama itu, digerebek lah gitu. Gitu. Jadi pas digerebek, malam itu digerebek, besok malamnya udah dugem bareng dia. Luar biasa. Nah, Mama nih sama Papa, reaksinya bagaimana waktu pada saat Eka pulang? Papa sempat tanya ngapain dia pulang ke sini. Oh, masih ada ini ya, pride. Marah lah ya, marah. Tapi dalam hatinya pasti senang. Ya Mama bilang ya anak kita ya kemana lagi kita, ya udahlah nggak usah ngebahas yang lain. Yang penting siapa tahu Allah kirim dia kembali, mudah-mudahan dia sadar gitu kan. Tapi ya dengan sadarnya dia ternyata pulangnya dia ada sesuatu. Ya itu dia nikah muda tadi. Dia bawa calonnya dia ke rumah, ya gitu dia bilang lah. Minta restu. Enggak, belum. Tadinya cuman deket-deket datang-datang. Nah kan Papa itu kan punya ini ya, punya aturan mainnya lah. Kalau orang bertamu, kalau orang bertamu itu sebentar, kode etiknya nggak boleh lama-lama. 3 bulan menjelang pernikahan aku rutin menggunakan pil Majakansa. Kistaku hancur dan hilang. Dan sekarang aku sudah mengandung buah hati dari suami aku. Terima kasih pil Majakansa. Nah, karena ngoceh terus, Papa itu ngoceh terus setiap kali mantan suaminya bertamu, Mama bilang ke dia. Karena Eka juga sering ribut-ribut sama mantan suaminya dulu waktu masih pacaran. Mama bilang, kalau kamu mau serius dengan anak saya, datangkan orang tua kamu ke saya. Kalau enggak, ya udah cukup di sini. Karena Mama nggak suka juga terlalu pacaran gitu kan nggak bagus juga. Buat tetangga juga nggak bagus. Jadi orang ngomongin kita, jadi kita yang dosa, ya kan? Kita sendiri membiarkan anak kita pacaran juga kita dosa gitu. Contohnya ke adiknya jadi nggak baik. Jadi anak Mama nggak ada yang pacaran lama, termasuk yang Ulfa itu nggak ada ini gitu ya. Makanya akhirnya didatangkan orang tuanya mantan suaminya ya itu datang melamar cari hari, nggak pakai bulanan itu langsung dapat tanggal, nggak tahu tanggal sendiri dia cari. Luar biasa sekali, menarik ceritanya. Nah tapi kalau misalnya ingin lebih detail lagi nih, ini semua ada di buku biografinya dari Ibu Eka Apriosa yang pastinya pada saat penulisannya itu dimentorin oleh sosok yang sangat luar biasa. Ini ada Mbak Buan. Nah, Mbak Buan ini nih, Mbak Buan, bisa cerita nggak sih sedikit nih tentang proses dari awal itu, apa sih kira-kira yang bikin seorang Mbak Buan ini, oke, saya memutuskan untuk mau nih membantu Ibu Eka untuk menulis autobiografinya itu. Apakah ada kisi-kisi atau cerita-cerita yang kayaknya oh iya nih kayaknya menarik banget nih buat diangkat nih, seperti apa? Yang pertama sebenarnya kesamaan nasib ya. Ketika saya ditawari untuk bantu Mbak Eka gitu ya, ini ada seorang perempuan pengusaha sukses, dengan waktu itu ada masalah waktu itu kan, memang waktu itu kondisinya mereka sudah hampir ya rumah tangganya sempat sudah goyang waktu itu. Nah kebetulan saya pas ketemu udah pisah. Udah pisah ya Mbak.
oh iya kita udah ngobrol ya soalnya udah Makanya pisah. gara-gara pisah, Gara-gara makanya tulis pisah, gitu. iya. Nah, Oke. waktu itu karena pisah, terus Mbak Eka pengen istilahnya mendeklar alasan-alasan lah ya, maksudnya Iya. seperti apa sih ceritanya, Klarifikasi ya? klarifikasi lah semacam itu, klarifikasi karena memang banyak pertanyaan dari member dari yang lain itu keliling pastinya iya, semuanya. karena kan sosok sentral ya Mbak Belum Eka. lagi judgement ya. Itu juga gitu. Nah, kalau saya kebetulan kisahnya beda. Memang waktu itu saya sedang masa recovery ditinggal meninggal suami. Jadi kita oke. saya punya kayak ada keterikatan ya sama Mbak Eka. Terus pas dengar betapa kuatnya Mbak Eka waktu itu karena berjuang tuh ceritanya kan saya dikasih tahu nih sosoknya secara gambaran umumnya lah. Terus ya udah saya akhirnya mau itu karena ya itu Kesamaan kekuatan tadi. sesama perempuan tadi Iya. gitu. Saya ngerasa yang menawari saya pun juga bilang Mbak Buan cocok nih gitu untuk bantu Mbak Eka karena itu tadi gaya bahasanya juga cocok gitu kan, kayak penulisannya juga Mbak Eka nanti cocok gitu kan, karakternya juga kesamaan kisahnya juga gitu. Jadi akhirnya akhirnya kita ketemu ya Mbak ya, akhirnya kita ketemu terus ya ngobrol dulu sebetulnya karakter Mbak Eka itu seperti apa, kan saya juga nggak mungkin langsung tune in gitu Iya, kan, benar. harus tahu dulu karakternya seperti apa. Terus ternyata memang cocok ya, secara karakter juga Mbak Eka orangnya talkative banget, banyak cerita, banyak sharing gitu kan. Saya juga orangnya cenderung seperti itu, jadi saya malah merasanya waktu awal itu kayak ketemu apa ya, Soulmate ya gitu. maksudnya soulmate itu, kalau soulmate itu kan kesannya gimana ya, ada hubungan apa gimana, cuman maksudnya klik gitu. Jadi ada kliknya dengan Mbak Eka untuk oh yaudah oke Mbak, kita sama-sama gitu ya, kita sama-sama bikin nih kisah hidup Mbak Eka gimana sih gitu perjalanannya, termasuk Mbak Eka pengen banget buku itu jadi motivasi gitu buat member, buat orang, buat perempuan-perempuan yang kisah hidupnya itu jalan hidupnya tuh sulit gitu. Jadi biar memotivasi mereka gitu. Makanya di buku itu sebetulnya banyak insight dari Mbak Eka gitu, bahkan sampai detail, sampai soal kayak bagaimana sih caranya Mbak Eka ngelola keuangan awal-awal usaha sampai sekarang usahanya sudah sebesar ini tuh ada di bukunya gitu. Wow, luar biasa. Jadi kunci sukses itu sebenarnya di manajemen keuangan, Kak. Manajemen keuangan. Itu kunci yang paling mendasar banget. Baru kita fokus ke belajar marketingnya. Ketika marketingnya belum terlalu matang, belum terlalu hebat, tapi dia manajemen keuangannya bagus, dia nggak akan bangkrut. Tapi ketika penjualannya hebat, tapi manajemennya nggak bagus, bangkrut. Pasti akan cepat aja. Pasti. Jadi kuncinya tetap di manajemen. Luar biasa. Nah, ini mungkin banyak banget nih dari Kanza Lovers yang kemarin-kemarin tuh bertanya ya, wah ini sebenarnya beneran ini 6 perusahaan dipimpin langsung oleh seorang wanita. Wah, orang pada banyak underestimate pasti awalnya. Nggak mungkin nih, pasti ada sosok pria di baliknya. Pasti semuanya seperti itu loh pikirannya. Nambah satu lagi Mas, yang saya salut ya itu Yeah. yang pertama diceritakan nih kalau Mbak Eka secara background pendidikannya itu, secara backgroundnya itu Yep. Beliau tidak mencecap jenjang kuliah waktu itu. Yeah. Itu yang bikin saya Universitas penasaran, nggak yes masuk ya? gitu. Saya penasaran gitu. Kok bisa ya gitu? orang yang misalnya apalagi sempat juga mereka ceritakan sempat bandel, atau bukan bandel sih sebetulnya karena apa? Ego anak muda gitu, sempat keluar dari rumah itu. Kok bisa nih, titik baliknya di mana, kan penasaran juga gitu, sampai akhirnya sukses itu kan pasti prosesnya panjang. Nah itu background pendidikan itu gimana sih Mbak Eka belajar bisnis, gimana caranya Mbak Eka mengelola bisnis dari kecil sampai besar dengan background pendidikan yang bukan bisnis gitu. Itu yang saya sempet awal tuh penasaran banget gitu. Dan tertarik banget ya untuk Iya, mengupas sebenarnya ini tuntas. menjawab pertanyaan yang tadi sih Kak. Kenapa memilih untuk tidak kuliah? Selain memang karena saya basicnya bukan karena saya cuma pengen sekedar jadi pengusaha, tapi tiap anak itu ada istilahnya ada 2 kriteria anak yang senang belajar dalam bangku sekolah sama yang enggak. Itu apa bahasanya tuh, Mbak? Akademik gitu ya, anak yang memang akademik. Ada yang anak-anak tuh emang cerdasnya non akademik, emang senangnya tuh praktek gitu loh. Emang jenuh nggak bisa di dalam ruangan.
maunya tuh langsung luar. Nah, saya masuk ke kategori itu. Memang saya bukan tipe orang yang bisa dari SD. Mana pernah saya belajar itu saya tongkrongin. Mungkin kalau ngelihat anak saya Zafar itu hampir mirip kayak saya kriterianya. Jadi ilmu lewat aja. Tapi sebenarnya kita tuh denger gitu loh. Sebenarnya kita tuh ini. Terus dari SD, SMP, SMA saya nggak pernah yang namanya mau ujian belajar tuh nggak pernah. Tapi bagus nilainya, Mas. Oh, iya. Matematika doang. Iya. Jadi matematika pun saya nggak pernah belajar. Jadi ngapalin rumus, gitu enggak. Jadi karena setiap guru ngejelasin di depan, aku tuh udah masuk aja gitu, hafal gitu. Ngerti ya, secara logika. Memahami, bukan menghafal. Jadi lebih kayak memahami. Oh, rumusnya begini-gini, memahami soal rumus. Jadi ketika ada soal, rumusnya kita udah paham, udah kayak gitu. Jadi nilai saya bagus cuma di pelajaran matematika. Kalau SMA, fisika kimia, matematika, fisika kimia. Malah yang kebanyakan orang justru nilainya di situ yang. Iya. Jadi pelajaran lain mah 5, 4, 3, 2, 1. Oh, kayak countdown ya berarti, kayak tahun baru berarti. Iya. Jadi nilainya merah semua. Kalau kayak biologi apa, memang nggak. Minatnya enggak. Aku nggak mempersilahkan ilmu yang aku nggak suka untuk masuk ke otak aku gitu. Nggak suka atau nggak butuh mungkin. Ngerasa nggak butuh juga. Ngerasa mungkin gitu. pada saat nggak butuh. Ya kan ketika saya misalnya saya memutuskan mau jadi dokter, mana ada sih yang nanyain ibu kota negara Australia itu apa, ya kan? Ketika begitu juga sebaliknya. Ya, terus ketika saya jadi pilot, siapa yang nanya fungsi jantung itu apa, kan enggak. Jadi sebenarnya saya tuh dari kecil udah ngerasa ngapain sih gue belajar semua mata pelajaran gitu loh. Berarti sebenarnya dari kecil tuh sudah terarah ya, secara sendiri itu sudah terarah pengennya seperti apa. Jadi dan dia tahu apa yang dia butuhkan dan apa yang dia tidak butuh, dia bisa menyaring sendiri. Tahu apa yang dia mau. Dia tuh selalu tahu apa yang dia mau dari awal memutuskan ya. Maksudnya waktu itu memang jelek lah istilahnya, keluar dari rumah dan segala macam. Tapi ngelihat ya di buku itu juga dituliskan juga gitu sama Mbak Eka, bahwa Mbak Eka tuh orang yang sangat tahu apa yang dia mau. Jadi ketika dia keluar dari rumah pun dia bisa menjaga dirinya istilahnya ya, karena dia tahu dia mau ngumpulin duit kuliah yang benar gitu. Sama ketika bisnis pun dia tahu bisnis ini apa yang dia mau. Sama ketika nulis buku segala macam itu juga mereka selalu tahu apa yang dia mau. Jadi, dan ketika saya lagi ngekos itu dibilang kan saya bisa jaga diri, sebenarnya enggak. Ketika saya udah kayak mau hampir masuk jurang tuh dengan pergaulan bebas yang saya ngerasa udah mulai nggak nyaman dengan pergaulan, saya ngerasa ini udah nggak benar. Saya tahu bahwa ini udah nggak benar, makanya saya pulang. Saya putuskan saya pulang. Kalau saya lanjutin saya ngekos, saya pasti jadi nggak bener gitu loh. Karena kan tahu kan, maksudnya tujuan awalnya adalah untuk terjun ke situ adalah tujuan awalnya ngumpulin uang untuk kuliah kan? Tujuannya begitu. Nah, tapi ternyata semakin kesini kok semakin goyang. Bergeser ini nih ya kan. Makanya karena udah itu sempat tadi, kekumpul sih mau kuliah. Mah Eka udah ada uangnya nih mau kuliah ini, tapi kayaknya ngelihat mama papa nggak ridho juga gitu ya dengan dunia entertain. Ya udahlah, akhirnya saya ikutin yang mama mau, butik ya, belajar jadi desain, praktek, belajar langsung ke praktek jadi desainer gitu, butik. Oh, jadi gambar pola. Juga? Oh iya. Wow. Emang tahu Kak, Bunka? Tahu dong, oh iya. Saya di Bunka. Itu barometer. Iya. Barometer. Jadi kalau misalnya garis desainnya itu untuk Asia, Bunka menang. Benar. Kalau aku kan aku ke Eropanya. Jadi kalau misalnya cowok tuh banyak kan di Eropa kan soalnya. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang pada saat proses mementor Bu Eka untuk menulis biografinya ini, kendala apa sih yang dijumpai oleh seorang Mbak Buan? Kalau kendala ya, kalau masalah kendala yang dihadapi pertama jarak ya, karena kita beda kota gitu. Oh, Mbak Buan di Bandung. Ya makanya tadi telat gara-gara dari Bandung kan. Langsung dari Bandung pagi tadi gitu kan, ada hambatan juga gitu di jalan, ada kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Masalah itu jarak tuh lumayan. Jadi kita kan harus by phone biasanya gitu kan, harus by phone. Nah, mentori terus yang kedua itu kita harus transfer kan, maksudnya kita mentransfer cerita gitu kan. Nah, proses transferring cerita itu saya mengarahkan itu gimana penulisannya, urutan ceritanya, alurnya biar enak untuk untuk dibaca. Terus kan memang ada
insight bisnisnya juga di dalam buku itu. Selain itu ada insight-insight spiritual, ada konsep hidup Mbak Eka di dalam buku itu. Nah, saya kasih masukan-masukan ke Mbak Eka untuk dimana menuangkan itu supaya tidak tidak terlampau berat untuk yang baca gitu kan, atau supaya maknanya lebih sampai buat yang baca. Itu mungkin ya teknis lah mungkin Mas. Mungkin karena saya juga sudah ngerasa cocok sama Mbak Eka dan Mbak Ekanya juga sudah klik juga ya. Jadi kalau hambatan lebih ke teknis sih sebetulnya gitu, teknis saat penulisan bukunya aja waktu Mbak Eka itu. Tapi itu bukan hambatan yang berarti lah pastinya ya. Iya, terus deadline sih sebetulnya ada masalah-masalah di deadline itu karena waktu itu kondisinya saya masih recovery kehilangan suami, jadi saya cenderung sering jatuh, menatah hati juga ya. menatah hati juga karena kan proses penulisan buku Mbak Eka itu kan juga cerita hidup ya. Ya, mengingatkan diri sendiri. Gitu saya ngobrol sama Mbak Eka itu kan yang terlibat bukan cuman secara penulisan aja atau secara materi kerjaan aja, tapi kan ada sisi psikologis yang juga nyambung. Nah, itu kadang saya ya itu harus jatuh. Saya ngerasanya ada down-nya dan kesamaan gitu. emosi di situ ya. Gitu. Terus ya pemulihan itulah gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini Adi, Mama mau pamit nih. Mama mau pamit dulu nih Kak. Soalnya harus mau biasa sama kan mantan pacar ya katanya ya. belum mantan Kak. Oh ya mantan pacar. Oh, iya. Mantan pacar. Jadi papa kan bayi gede nih Pak. Kak iya harus benar. lagi diurus lagi Iya, stroke. benar. Jadi udah jamnya. Oke, Mama. Jamnya makan Pamit siang. dulu ya. Ya. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak udah hadir di sini Mama. Hati-hati, Ma. Salam buat Papa. Iya, insya Allah. Oke.